Hai teman-teman, jumpa lagi di channel Ruka. Pada video kali ini, kita akan menceritakan alur cerita film yang berjudul Dead by Dawn. Film ini merupakan film horor terbaru asal Amerika di tahun 2020. Film ini menceritakan tentang seorang pria yang ingin melakukan bunuh diri di sebuah kabin terpencil. Akan tetapi, dirinya dihadapkan pada sebuah permasalahan yang tidak ia duga. Ia dapat menyelamatkan dan memberi perlindungan terhadap seorang wanita yang diculik dari 3 penyimpangan dan juga permainan sadis. Seperti apakah kisah selengkapnya? Mari tonton terus video ini sampai selesai. Cerita bermula dari seorang gadis yang bernama Lulu. Dia sangat menyukai lukisan, tinggal bersama pacarnya yang posesif bernama Sen. Sen di sini merasa bahwa Lulu selalu tidak mendengarkan Sen. Sen merasa takut akan ambisinya Lulu. Berikutnya, mereka berencana untuk pergi ke pesta Halloween yang diadakan paman Lulu. Ketika mereka sudah siap untuk pergi, Sen menemukan formulir pendaftaran sekolah. Sen menanyakan ke Lulu buat apa dia sekolah lagi. Lulu pun menjawab, dia ingin sekolah karena dia ingin menggapai cita-citanya. Sen pun kesal karena Lulu menyembunyikannya dari Sen. Akhirnya mereka bertengkar. Sen menampar Lulu. Merasa kesal dengan perlakuan Sen, Lulu pun pergi ke pesta pamannya sendirian. Sesampai di luar, Lulu memesan cab atau yang biasa kita sebut taksi online. Akhirnya taksi yang dipesan pun datang. Ternyata sopir taksi tersebut menggunakan kostum badut. Awalnya sopir itu bersikap biasa saja ke Lulu. Kemudian Lulu merasa bahwa ada yang tidak beres dengan sopir tersebut. Di tempat yang berbeda, ada seorang pria yang bernama Dylan. Dylan adalah seorang pria yang mempunyai istri dan 1 orang putri. Karena kejadian di masa lalu, istri dan putrinya meninggal dunia akibat kecelakaan. Kisah mereka yang bahagia selalu diingat Dylan di kediamannya di tengah hutan, atau biasa kita sebut kabin. Di sana, dia kembali mengingat masa lalunya, melihat istrinya yang bahagia dan putrinya yang selalu ceria. Tak kuasa menahan sedih, Dylan berencana ingin mengakhiri hidupnya. Ketika Dylan ingin mengakhiri hidupnya, terdengar suara seorang wanita yang berteriak minta tolong. Dylan terkejut dan menemukan Lulu di depan rumahnya yang berlumuran darah. Dia membawa masuk Lulu dan berusaha untuk mengobati Lulu. Beberapa waktu kemudian, ada seorang yang mengetuk pintu rumahnya Dylan. Hal tersebut membuat Dylan dan Lulu merasa terkejut. Lulu di sini merasa trauma dengan kejadian yang dialaminya. Dylan berusaha untuk menenangkan Lulu dan dia keluar untuk melihat siapa yang datang. Sampai di luar, Dylan melihat ada 2 orang pria di depan pintunya. Pria yang tidak diketahui tersebut menanyakan tentang seorang gadis. Pria misterius itu menceritakan bahwa Lulu adalah kenalannya yang lari dari mobil mereka. Merasa curiga, akhirnya Dylan memberitahu bahwa dia tidak melihat seorang wanita yang mereka cari. Salah satu dari mereka mengelilingi kediaman Dylan untuk memastikan bahwa Lulu ada di tempatnya Dylan. Ketika orang misterius itu berkumpul dan menyadari bahwa Dylan memiliki senjata api, akhirnya komplotan itu pergi dan merasa bahwa Dylan adalah anggota kepolisian. Neil dan 2 orang temannya mengintai dari kejauhan karena mereka takut Dylan mengetahui niat jahatnya Neil. Dylan menanyakan kejadian apa yang menimpa Lulu. Lulu pun menjawab bahwa dia hanya mengingat ketika dia memesan card hendak pergi ke rumah pamannya untuk pesta Halloween. Dia dibawa oleh supir yang berpakaian badut. Dia menyadari sopir itu adalah orang yang mengalami kelainan. Alasannya untuk menjemput penumpang lain
baru sampai malam di tempat tujuannya. Di saat itulah mereka menyiksa Lulu dengan cara melukai seluruh tubuhnya. Komplotan itu terus mengintai di luar. Ketika Dylan dan Lulu hendak pergi meninggalkan kabin, mereka diserang oleh salah satu anggota komplotan itu. Mobil Dylan terkena tembakan dan Dylan memutuskan untuk kembali ke kabinnya. Pria itu terus mengancam Dylan untuk mengembalikan wanita itu kepadanya. Di tengah kepanikan Dylan, dia teringat pesan putrinya tentang pertahanan dari zombie. Akhirnya, Dylan dan Lulu menutup pintu dan jendela semua rumah dengan tirai warna hitam dan mengeluarkan box anti-zombie milik putrinya. Lulu dan Dylan mempersiapkan semua perlengkapan keamanan di kabin sesuai dengan buku petunjuk putrinya, karena tidak mungkin mereka terus bersembunyi di dalam kabin, sementara 3 orang tersebut masih mengawasi mereka. Ternyata salah seorang di antara mereka adalah Chet, pamannya Lulu, dan 2 orang lainnya, Neil dan Snake, yang merupakan pasangan yang memiliki kelainan. Mereka berdua menjadikan Chet sebagai orang yang sangat menyedihkan. Chet merasa bimbang antara rasa bersalah dan kesetiaannya pada kelompoknya. Dia berusaha kabur dari kelompoknya dan diketahui Neil. Neil memaksa Chet untuk menghubungi Sam dan meminta Sam datang ke tempat mereka. Chet menghasut Sam kalau Lulu mencuri mobilnya dan melarikan diri ke sebuah kabin dan bersembunyi dengan seorang pria. Dengan alibi ingin menyelamatkan Sam, Chet berteriak menyuruh Lulu keluar. Mereka mengancam akan menembak Sam. Mengetahui hal tersebut, Dylan menyuruh Sam masuk ke rumahnya. Sam mencoba melarikan diri dan berusaha untuk masuk ke rumahnya Dylan. Tembakan demi tembakan terjadi. Ternyata, tembakan Neil mengenai perutnya Sam. Sam pun sekarat dan membuat Chet, pamannya Lulu, kesal karena rencana Chet tidak diikuti oleh Sam. Membuat Chet murka, akhirnya Chet mencekik Sam dan membuat Sam tewas. Ketegangan pun terjadi. Neil, Snake, dan Chet memasuki kabin Dylan. Chet yang lebih dulu masuk terkena perangkap yang dibuat Dylan. Merasa terkejut melihat Chet, Neil dan Snake mencari jalan masuk lainnya. Snake mencoba melewati pintu belakang. Sampai di pintu belakang, Snake menginjak perangkap yang dibuat Dylan. Satu persatu dari mereka terkena perangkap, tidak menyebabkan luka yang fatal. Neil dan Snake masuk ke dalam ruangan persembunyian Dylan dan Lulu. Neil pun berhasil menemukan Dylan. Pertengkaran pun terjadi. Mereka berdua sama-sama mempertahankan dirinya, mengakibatkan Neil mundur dan Dylan terkena tebasan di punggungnya. Snake melihat Lulu keluar dari persembunyiannya. Kemudian Snake menyekap Lulu. Pertengkaran Neil dan Dylan terhenti karena Snake berhasil menangkap Lulu. Dylan melihat kejadian itu dan mencoba bernegosiasi dengan Neil. Dylan ingin membayar asalkan Lulu dilepaskan. Neil pun menolak tawaran Dylan. Lulu selama ini merasa bahwa dia selalu disiksa dan diperlakukan tidak baik. Akhirnya, Lulu pun melawan dan melepaskan cengkraman Snake. Lulu mengambil senjata kayu yang sudah ditanami paku dan memukuli Snake hingga tewas. Melihat kejadian itu, Neil mencoba menyelamatkan Snake. Dylan pun menghalangi Neil dan terjadi pertengkaran yang membuat Neil sekarat dan lari dari mereka. Lulu melihat keadaan Dylan yang mengalami luka parah akibat pertengkarannya dengan Neil. Lulu merasa panik dan ingin membawa Dylan ke rumah sakit. Sesampai di luar, Lulu melihat Neil yang meminta bantuan kepadanya agar Neil dibawa ke rumah sakit bersamanya. Lulu merasa bahwa perlakuannya ke Lulu membuat dia dendam. Akhirnya, Lulu pun mengakhiri hidupnya Neil. Di perjalanan ke rumah sakit, Lulu yang sedang menyetir melihat pamannya Chet. Pamannya berlarian ketakutan untuk menghindari masalah yang terjadi di sana. Perlakuan Chet ke Lulu dari remaja hingga dewasa sangat kejam. Itu membuat Lulu sangat membenci pamannya dan menyimpan dendam.
Tanpa pikir panjang, Lulu menabrak Chad, mengakibatkan Chad terpental. Lulu berhenti dari mobilnya dan menghampiri Chad. Lulu menyampaikan apa yang dirasakannya selama ini atas perilaku pamannya sendiri. Chad meminta maaf dan meminta belas kasihan Lulu. Lulu sangat murka dengan Chad. Akhirnya, Lulu menyiksa dan mengakhiri hidup Chad. Selesai kejadian itu, Lulu melanjutkan perjalanan untuk menyelamatkan Dylan. Di tengah perjalanan, terlihat bahwa Dylan tidak lagi bisa diselamatkan. Dylan mengalami luka yang sangat serius. Itu menyebabkan Dylan tidak bisa diselamatkan lagi. Akhir cerita, Lulu melanjutkan sekolahnya dan selalu melihat banyak orang di luar sana yang berperilaku tidak baik. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa ikuti terus channel ini agar tidak ketinggalan cerita selanjutnya.